Halo para pecinta film serial Mahabharata, khususnya bagi Anda penonton setia channel Hansa Munaraul. Kali ini Mimin akan menyajikan video episode lanjutan film serial Mahabharata dengan judul Terbunuhnya Sisupala oleh Krishna. Sebelumnya Mimin ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas support dan kesetiaannya di channel ini, sehingga Mimin bisa terus berkarya sampai detik ini, untuk selalu menghibur Anda semua, kapanpun dan dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda yang baru berkunjung di channel ini, silahkan tekan tombol like, share, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan kelanjutan dari setiap episode yang akan kami sajikan. Terima kasih dan selamat menonton. Karena sudah kembali ke rumah untuk menemui Rosalie. Dan kini dia memakai mahkota raja. Rosalie kecewa karena kembali menjadi raja. Rosalie takut karena kehidupan seorang raja hanya penuh dengan peperangan. Rosalie pun enggan ikut dengan Karna. Karna pun dengan terpaksa meninggalkan Rosalie, kemudian Karna menemui Duryudana. Mereka lalu pergi ke Indraprastha bersama Sengkuni dan Dursasana dan akhirnya bertemu Sisupala untuk menjalin sekutu. Mereka pun berencana menggagalkan upacara tersebut. Menurut Sengkuni, hanya Sisupala yang bisa menghalangi upacara Raja Suya Indraprastha karena Sisupala tidak menyukai Krishna. Selain itu, Basudewa Krishna jelas bakal diberi kehormatan untuk memberikan kehormatan peletakan mahkota kepada Yudhistira. Penobatan kemandirian Indraprastha pun segera dimulai. Sudah banyak raja yang datang termasuk dari sesepuh Hastina. Sisupala jelas hadir juga di sana. Sisupala adalah saudara jauh Krishna. Namun, dia tidak pernah bisa menghormati Basudewa Krishna. Krishna sendiri sudah berjanji kepada ibu Sisupala untuk memaafkan perbuatan Sisupala sampai 100 kali. Karena itulah Duryudana mendekati Sisupala untuk melawan Krishna. Karena Duryudana tahu bahwa Sisupala sangat membenci Basudewa Krishna. Pada akhirnya penobatan kerajaan Indraprastha untuk menjadi kerajaan mandiri pun dilaksanakan. Yudhistira mendapat berkat dari sesepuh Hastinapura termasuk Bhisma. Selain itu, resi biasa juga datang dalam acara kemandirian kerajaan Indraprastha ini. Lalu Begawan biasa menyarankan upacara Praktamagya dilakukan. Begawan biasa berkata bahwa ada dua orang yang berhak melakukan itu, yakni Bhisma atau Krishna. Bhisma sendiri menolak karena dia merasa tidak pantas karena dia bukan orang yang merdeka. Dan menurutku, Basudewa Krishna adalah sosok yang tepat untuk Praktamarga ini. Bhisma mengatakan bahwa dia berada di bawah Raja Distrarasta. Maka akhirnya Krishna pun yang berhak mendapatkan penghormatan Praktamagya. Tapi Sisupala tidak terima. Dia berdiri dan menolak Praktamagya. Dia malah menghina Krishna dengan habis-habisan. Bima tidak terima dan mau menghajar Sisupala, tetapi Bhisma kemudian menenangkan Bima. Namun Sisupala masih saja tetap ngoceh, bahkan kemudian menghina Yudhistira juga ayahnya Pandu. Arjuna murka, tetapi Sisupala malah membahas soal Ekalaya. Karena membahas soal Ekalaya sehingga Arjuna tidak bisa melawan kata-kata Sisupala. Sementara itu, Krishna diam, tetapi dalam hati dia menghitung kesalahan Sisupala. Hingga setelah kesalahan ke-100 Krishna pun tidak tahan dan terpancing amarahnya. Krishna kemudian mengeluarkan senjata andalannya. Cakra andalan Krishna kemudian keluar dan memenggal kepala Sisupala saat itu juga. Kematian Sisupala di depan sidang istana Indraprastha membuat Duryudana marah dan begitu murka kepada Krishna. Dia juga menganggap Yudhistira telah melakukan sebuah kesalahan. Dia sungguh tidak terima karena Sisupala adalah sekutu Duryudana. Duryudana kemudian menantang Krishna untuk bertarung. Tapi untunglah keributan itu berhasil dihentikan oleh Widura.
Aku perintahkan kau untuk meletakkan senjatamu itu. Atau sekarang juga mengundurkan diri dari posisi Pangeran Mahkota. Atau aku akan perintahkan Panglima dari Hastinapura yang mulia Bhisma untuk mengangkat senjatanya melindungi Indraprastha. Karena telah berani mengangkat senjata di istana kerajaan lain, maka Duryudana, Karna dan juga Dursasana mendapatkan hukuman, yaitu dilucuti senjata mereka. Pada awalnya Duryudana menolak, namun Bima telah berhasil mengambilnya dengan paksa. Duryudana merasa kesal dan sangat malu karena telah dilucuti senjatanya di depan orang banyak. Kemudian dia pergi meninggalkan upacara dengan perasaan emosi. Karena saking emosinya Duryudana pun tercebur ke dalam air dan diketawai banyak orang. Teman, Duryudana yang emosi lalu pulang ke Hastina. Dia marah dengan dirinya sendiri dan membakar kamarnya. Duryudana terus terbayang-bayang dengan penghinaan yang telah diterimanya di Indraprastha. Dia merasa dilecehkan harga diri dan kehormatannya oleh Drupadi dan Pandawa di depan banyak orang. Dia begitu kesal sampai menjerit histeris sejadi-jadinya. Kemudian Distrarastra datang dan mencoba menenangkan Duryudana. Setelah Duryudana sadar, dia pun kemudian mencari Sengkuni dan meminta maaf. Dalam keributan itu, karena Duryudana emosi, dia sempat mendorong Sengkuni sampai terjatuh. Sengkuni merasa terhina dan jatuh harga dirinya. Maka dia pun memilih kembali ke Gandhara. Namun, pada akhirnya Sengkuni menerima permintaan maaf Duryudana. Dia tidak jadi pulang ke Gandhara dan kembali ke Hastina bersama Duryudana. Esoknya, Krishna bersama Pandawa sedang bermain layang-layang di Indraprastha. Mereka menikmati hari tenang setelah masa lelah mendapatkan kemerdekaan. Saat Krishna bermain layangan dan berbicara dengan Drupadi, tangannya terluka karena senar layangan. Drupadi mengetahui tangan Krishna berdarah dan segera membalut tangan Krishna dengan kainnya. Krishna merasa tersentuh dengan sikap Drupadi. Kelak kejadian inilah yang membuat Krishna menolong Drupadi saat Drupadi mau ditelanjangi Dursasana. Setelah melihat keberhasilan para Pandawa, anak-anak Destrarasta pasti sedang merencanakan sesuatu. Dan di saat seperti ini, kalau kau tahu apa yang sangat berharga untukmu dan ingin menyelamatkannya, kau pasti akan melihat cahaya kebahagiaan di dalam gelapnya penderitaan. Sementara itu, Sengkuni membuat rencana baru bersama Duryudana, yakni dengan mengundang Drupadi dan Pandawa 5 ke Hastinapura. Raja Distrarasta pun kemudian membuat perintah agar Drupadi dan Pandawa 5 diundang ke Hastinapura.